Halo gengs, kembali lagi di Katomuji Review Film. Kali ini, kita akan membahas alur cerita film yang diangkat dari kisah nyata. Lagi tentang seorang monster yang sangat manipulatif. Jika sebelumnya kita sering membahas psikopat yang barbar, kali ini akan benar-benar berbeda gengs. Karena kita akan masuk ke dalam pikiran gelap Edmund Kemper. Bayangkan saja, di usianya yang masih sangat muda, dia sudah berani membuat kakek dan nenek kandungnya sendiri pindah alam. Tapi yang lebih gila lagi, pria ini punya kecerdasan yang luar biasa. Sampai-sampai dia bisa menipu para psikiater dan dinyatakan sehat mental untuk kembali berkeliaran di tengah masyarakat. Alih-alih bertobat, kebebasannya justru menjadi awal dari teror bagi para wanita yang ia temui di jalanan, yang ia anggap tak lebih dari sekedar potongan Lego untuk koleksi pribadinya. Dan puncaknya, sebuah dendam kesumat kepada ibu kandungnya sendiri yang sudah ia pendam selama bertahun-tahun. Penasaran bagaimana pria serapi dan setenang ini bisa menyembunyikan sisi iblisnya dari dunia? Yuk kita bahas di alur cerita film kali ini. Are you sure this is the right way? Just let us out here. Mister, you're free. Please, man, just... Ed Kemper. Film dimulai dengan tampilan hitam putih. Pada Agustus tahun 1964, memperlihatkan suasana rumah kayu yang sederhana. Di dalam rumah itu terdengar sebuah suara tembakan. Dan tidak lama berselang datang seorang pria yang baru saja berkendara. Secara tidak disangka-sangka, seorang pria muda keluar dari rumah tadi dan langsung saja. Pria muda ini bernama Edmund. Setelah melakukan tindakan itu kepada nenek dan kakek kandungnya, Edmund menelpon ibunya memberitahukan jika ia sudah membalaskan dendam si ibu. I hope you're happy now. Film akan langsung loncat ke Desember tahun 1969, yaitu 5 tahun setelah kejadian di awal tadi. Nampak Edmund yang sudah dewasa sedang berbincang dengan seorang dokter. Dokter tersebut diketahui seorang psikiater. Dan selama 5 tahun pasca kejadian sebelumnya itu, Edmund dirawat dalam pengawasan si dokter itu. Hari ini, Edmund akan bebas dan dinyatakan telah sehat mental untuk kembali ke lingkungan masyarakat. Si dokter juga berpesan agar Edmund lebih baik menjauhi interaksi dengan si ibu. Sesampainya di rumah, Edmund bertemu kembali dengan ibunya yang bernama Clarnell. Clarnell menjelaskan aturan di rumahnya saat Edmund datang. Mungkin terlihat hubungan antara ibu dan anak dari Clarnell dan Edmund saat itu terlihat sedikit dingin. Edmund kembali melihat ke arah kamarnya, serta ia menuju ke toilet. Saat usai dari toilet, Clarnell mulai mendikte cara Edmund mengelap tangannya ke arah celana. Tidak berapa lama, terdengar bunyi bel di rumah Edmund itu. Si ibu berkata kepada Edmund agar mengatakan jika ia sedang memilih baju. Dan juga Clarnell menyebutkan kepada Edmund jika temannya bertanya dari mana saja. Edmund jawab saja jika ia di rumah kakek dan neneknya. Saat pintu dibuka, itu adalah teman ibunya Edmund yang bernama Sally. Sally akan mengajak Clarnell untuk ke sebuah acara. Di saat Sally mulai mengatakan jika ia tahu apa yang terjadi pada Edmund, saat itu Clarnell langsung memotong obrolan mereka dan meminta untuk segera pergi. Sebelum pergi, Clarnell juga memperingatkan Ed agar tidak membakar rumahnya ini selagi ia pergi. Setelah si ibu pergi, Ed masuk ke kamar ibunya, membuat kilas balik Ed dan ayahnya terlintas. Yang mana saat itu, si ayah akan pergi dari rumah Ed tempati sekarang disebabkan telah bercerai dengan ibunya. Meskipun Ed menginginkan ayahnya tetap tinggal, namun hal itu tidak bisa terjadi, disebabkan hubungan ayah Ed dengan Clarnell yang sudah tidak bisa diperbaiki. Setelah si ayah keluar kamar, Ed melihat kalau si ayah melupakan buku catatan. Ed mulai memanggil dan mengejar si ayah. Namun tidak sempat karena Clarnell langsung mengunci pintu di saat itu juga. Disertai, Ed ditarik oleh Clarnell untuk memasuki sebuah ruangan bawah tanah dan mengurung Ed di dalam sana. Di dalam ruangan bawah tanah itulah, untuk pertama kalinya Ed mendengar sebuah suara dengan sosok iblis yang bertanduk dan mulai menghasutnya. Up and at 'em. Saat Ed tersadar, ia sudah dibangunkan oleh Clarnell pagi itu. Clarnell mengatakan jika tidak ada tumpangan gratis hari ini, dan Ed juga harus segera mencari kerja.
Klarner memberikan sebuah kartu universitas tempat Klarner mengajar. Yang awalnya, Ed senang karena beranggapan bisa dekat dengan ibunya. Namun Klarner berkata jika itu hanya untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan orang-orang agar tidak membuat malu Klarner nantinya. Klarner juga meminta Ed untuk segera membeli mobil, serta melontarkan perkataan yang sedikit menghina kepada Ed saat itu. Sebelum berangkat, Ed melihat dari jendela menuju ke arah halaman, yang mana Ed melihat seekor kucing liar di sana. Kembali ingatan masa kecil terlintas, di saat ia melakukan hal kurang wajar kepada kucing dahulunya. Saat itulah Klarner kembali melihat Ed, dan menegur Ed sebab Klarner risih melihat Ed menatap kucing liar seperti itu. Takutnya, hal buruk kembali terjadi di kehidupan Ed. Selain itu, Klarner juga menyuruh Ed untuk mencuci mangkok serealnya setelah makan. Tapi Ed berkata nanti akan ia cuci. Namun Klarner kembali menegur Ed untuk segera melakukannya. Hal itulah membuat pertengkaran antara Klarner dan Ed terjadi di pagi hari itu. Mom? Isn't it? Now we're in here. You can't respect. Waktu berlalu dengan cepat. Ed sekarang sudah mendapatkan sebuah pekerjaan. Seperti biasa, Klarner bertanya apakah Ed sudah merapikan tempat tidurnya, yang seperti kandang babi, kata Klarner. Meskipun Ed berpamitan kepada Klarner dengan berkata ia akan telat pulang malam ini sebab ada pekerjaan tambahan, namun bukannya senang, malah Klarner bergumam kalau ia tidak percaya ada perusahaan yang mau mempekerjakan Ed saat ini. Ed tidak menggubris, lalu melihat sebuah catatan di atas meja dekat pintu, yang mana catatan itu dibuat oleh Klarner, menyebutkan Klarner akan pulang larut karena ada kelas tambahan. Saat selesai membaca catatan tersebut, Klarner yang tadinya ada di ruang tamu sedang nonton sudah tidak ada. Ternyata itu hanyalah ilusi dari Ed yang mengira kalau Klarner ada di ruang tamu. Ya, bisa dibilang Ed mengidap delusi nggak sih? Ternyata Klarner tidak ada kelas tambahan. Ia hanya sedang bersantai di sebuah kafe bersama dengan Sally. Sally bertanya perihal Ed kepada Klarner. Klarner hanya menjawab jika Ed sudah memiliki pekerjaan di dinas jalan raya dan mungkin saja hanya bertugas memungut sampah. Serta Ed juga sudah membeli sebuah mobil. Klarner juga bercerita setiap kali ia melihat Ed. Klarner selalu melihat sosok ayah kandung Ed pada diri Ed. Meskipun terkadang Klarner juga ingin memulai hidup normal dengan Ed. Namun tampaknya akan susah, sebab menurut Klarner ada hal aneh pada diri Ed. Sally menyarankan kenapa Klarner untuk mengirim Ed kembali kepada psikiater atau mengusirnya saja. Klarner menjawab jika itu sudah tidak bisa ia lakukan sekarang. Namun tenang, kata Klarner, saat ia dan Sally nanti pergi berlibur 6 minggu ke Eropa, mungkin saja Ed juga akan pergi dari rumahnya itu. Namun sayangnya, kata Sally, ia memutuskan untuk tidak jadi berlibur, membuat Klarner sedikit kesal dan meninggalkan Sally sambil bergumam jika ia akan tetap pergi. I'm going. For now. Yes, give me a shot of whiskey. Di siang itu, Ed sedang istirahat kerja dengan salah seorang rekannya bernama Pedro. Terdengar sebuah berita dari radio mobil Ed tentang kasus pembunuhan. Ed mengganti saluran itu, namun Pedro berkata biarkan saja, sebab itu adalah sepupunya. Ed tidak percaya hal itu. Pedro juga bercerita jika ia sering mengirim surat kepada sepupunya itu, tentang bagaimana rasanya membuat orang pindah alam. Saat itulah Ed menjawab jika Pedro ingin tahu kenapa ia tidak bertanya kepada Ed saja. Mendengar hal itu, Pedro bukannya takut, malah tertawa dan memberikan aplaus kepada Ed. Benar-benar di luar nuru kedua orang ini. Adegan kilas balik terjadi saat Ed di ruang bawah dikurung oleh si ibu. Ed meminta untuk segera dilepaskan karena ia sudah tidak tahan mendengarkan suara bisikan iblis yang menyesatkan itu. Namun tampak Klarner di meja makan mengabaikannya. Sampai salah seorang kakak Ed menghampiri pintu untuk membukanya, tapi Klarner meminta untuk tidak melakukan hal itu. Kilas balik itu juga langsung berubah ke masa sekarang, yang mana Ed sedang menonton sebuah film dihampiri oleh Klarner yang baru saja pulang. Klarner menyuruh Ed untuk mengambilkannya minuman. Klarner juga menyinggung jika aktor dan tokoh pria di dalam film yang Ed tonton itu adalah seorang pria sejati. Yang mana menurut Klarner, ia ingin pria seperti itu, bukan seperti Ed dan ayahnya Ed. Membuat Ed tersinggung dan menjawab kalau yang mengacaukan semua hal itu adalah Klarner. Bahkan kata Ed, Klarner sudah 3 kali bercerai dengan 3 pria berbeda. Mendengar hal itu, suara Klarner sedikit meninggi dan menjawab kalau pemicu ia bercerai disebabkan oleh keberadaan Ed dalam hidupnya.
Ed hanya tertawa dan menjawab jika suatu hari nanti, Clarnell akan sadar kalau yang menyebabkan kekacauan pada hidup Clarnell bukanlah dirinya. Dilanjutkan, Ed meninggalkan Clarnell untuk segera tidur. After I was sent away. Yeah, figures. Someday. Good night. Saat Ed tertidur di kamarnya, Clarnell mulai memukul dan menggedor pintu kamar Ed dengan perkataan yang menyinggung Ed. Ed hanya bisa menutup telinganya agar tidak mendengar perkataan itu dari ibunya. Namun tidak tahan, Ed akhirnya hanya bisa meluapkan emosi dengan cara berteriak. Yank your tiny puns. You would open this door. Open this. Suatu pagi, Ed sedang berkendara bertemu dengan dua orang wanita berjalan kaki. Ed mengajukan tumpangan kepada kedua wanita itu. Wanita itu menyebutkan akan pergi ke Stanford. Namun menurut Ed, itu di luar jalur ia, dan ia hanya akan mengantarkan sejauh yang ia bisa. Di tengah perjalanan itu, salah seorang wanita mulai protes sebab Ed berkendara melenceng dari jalur yang seharusnya, yang pada akhirnya mobil dari Ed berhenti di sebuah tempat yang jauh dari keramaian. Ed meminta wanita yang duduk di belakang untuk keluar dan memasukkannya ke dalam bagasi mobilnya, serta wanita yang di depan diminta untuk pindah ke bangku belakang. Disertai juga Ed memberikan alas dengan plastik hitam untuk jok mobilnya. Kemudian Ed mulai bermain Lego-Legoan dan dilanjutkan ia mengfoto dengan kameranya kedua Lego mainan baru yang ia dapatkan. Down. Stomach. Hari itu Ed yang tengah melihat foto koleksi miliknya dikagetkan dengan kehadiran Clarnell yang datang dari liburan ke Eropa. Tampak kekesalan dari raut wajah Clarnell sebab Ed tidak menjemput, menyebabkan ia harus membayar beberapa tips untuk taksi. Clarnell juga bertanya apa yang Ed lihat. Ed hanya berkata ia melihat foto-foto teman. Clarnell yang tampak masih kesal meminta Ed untuk mengambilkan minuman. Clarnell membuka kulkas. Ternyata di dalam kulkas itu, Ed telah menyiapkan sebuah pesan selamat datang untuk Clarnell. Ed berkata jika ia ingin membuat surprise kepada ibunya. Juga Ed mengganti uang tips si ibu yang terpakai untuk membayar taksi. Disertai Ed juga telah membuat reservasi untuk makan malam berdua dengan Clarnell. Namun permintaan Ed itu ditolak oleh Clarnell sebab ia punya acara lain. Clarnell juga membuang ke tong sampah ucapan sederhana dari Ed tersebut. Pada tahun 1972, Ed mengantarkan Clarnell ke sebuah tempat. Lalu sepulang mengantarkan Clarnell itu, Ed melihat kembali seorang wanita bernama Alice sedang duduk menunggu sebuah mobil. Dengan ramahnya, Ed menyapa dan mengundang Alice untuk memberikan tumpangan. Alice yang awalnya ragu berhasil dibuat yakin oleh Ed dengan berkata, akhir-akhir ini sering adanya orang hilang. Alice pun masuk ke dalam mobil Ed. Dan seperti biasa, Ed berkendara ke sebuah lahan kosong yang jauh dari keramaian. Meminta Alice menggunakan gulungan pita medis di mulutnya. Kemudian menyuruh Alice pindah ke bangku belakang mobil milik Ed. Setelah selesai, Ed mulai melakukan perbuatan zolim kepada Alice. Dan tidak lupa, Ed juga mengfotonya dengan kamera super canggih milik Ed. Di rumah Clarnell sedang berbincang dengan Sally tentang liburan Clarnell ke Eropa kemarin. Apakah Clarnell mendapatkan seorang pria di sana dan hal lainnya. Namun setelah itu, dilanjutkan Sally meminta untuk pindah ke kamar Clarnell. Namun beberapa perkataan Sally memancing perselisihan antara kedua orang ini, yang membuat Sally memutuskan untuk segera pulang. Sally yang berjalan keluar rumah Clarnell berpapasan dengan Ed yang baru saja pulang. Sally melihat bagasi mobil Ed yang masih terbuka, membuat Ed sedikit panik untuk segera menutup bagasi itu. Namun saat Sally mencoba membantu Ed meminta untuk Sally segera pergi, yang membuat Sally sedikit ketakutan. Setelah itu, Ed masuk ke dalam rumah. Di dalam, Clarnell mulai kembali mengejek Ed. Lalu Ed mengabaikan hal itu karena ia ingin mandi.
Serta juga Ed melontarkan perkataan jika ia ingin mandi, sebab baru saja melakukan hal keji pada seorang wanita, dan membuat si wanita itu pindah alam. Entah perkataan Ed itu tujuannya untuk bercanda atau bagaimana, yang pasti itu membuat Clarnell sedikit risih. Film dilanjutkan, Ed mendatangi pemeriksaan psikologi dan kepribadian yang mengharuskan Ed untuk kembali mengingat kenapa ia melakukan hal tragis dahulunya kepada nenek dan kakek kandungnya. Ed berdalih jika itu semua hanyalah kecelakaan semata, dan agar ia tak disalahkan, makanya ia membuat seolah-olah tindakan itu terjadi disebabkan oleh orang kurang waras yang menyerang rumah kakek dan nenek Ed. Lalu dilanjutkan Ed yang menjelaskan seperti orang normal kepada para dokter dan penyidik di ruangan itu. Disertai juga, Ed memberikan jawaban menyentuh dan rasional di sesi tersebut, yang membuat Ed mendapatkan kebebasan secara mutlak dan semua catatan kejiwaan Ed dulu dihapuskan. Namun baru saja mendapatkan kebebasan sosialnya, Ed kembali melakukan hal tragis kepada seorang wanita yang ia temui dan diberikan tumpangan bernama Cindy. God. Sementara Clarnell yang mulai ketakutan dengan perkataan dari Ed, tempo hari mulai mendatangi seorang pendeta di sebuah gereja dan menjelaskan hal yang terjadi itu. Apalagi menurut Clarnell, akhir-akhir ini banyak terjadi kasus orang hilang. Ia takut jika pelakunya memang Ed yang memiliki latar belakang gelap dahulunya. Namun si pendeta masih berpikiran positif, berkata jika mungkin saja Ed bercanda, dan meminta Clarnell mengajak Ed untuk datang ke gereja hari Minggu ini. Di hari yang sama, Ed memberikan tumpangan kembali kepada dua orang wanita bernama Mary dan Aiko, yang mana saat itu sedang ada demo tentang perang di Vietnam. Walaupun kendaraan dari Ed sempat dihentikan oleh polisi, namun Ed dapat meyakinkan si polisi jika ia sedang berkendara dengan dua orang sepupunya. Setelah berhasil lolos dari polisi, langsung saja tanpa banyak cerita, Ed menyelesaikan tugas hari itu. Where? Namun kali ini agak sedikit berbeda, potongan Lego yang Ed buat. Dibawa ke rumahnya, yang mana dilanjutkan Ed melakukan hal tak masuk akal kepada potongan Lego yang baru ia dapatkan itu, mengfotonya, serta juga menyimpannya di dalam lemari kamar Ed. Sampai malam itu, Clarnell yang merasa terganggu sebab bunyi-bunyi aneh dari kamar Ed mencoba untuk menegur Ed. Namun Ed menjawab jika mungkin saja ia sedang menyigau. Paginya, Clarnell mengajak untuk Ed mendatangi gereja, namun reaksi Ed saat itu kurang suka dengan ajakan Clarnell dan berbohong jika ia ada pekerjaan hari ini. Ed juga melihat kalau Clarnell membaca koran perihal orang-orang yang hilang akhir-akhir ini. Setelah si ibu pergi, Ed kembali ke kamarnya untuk bermain dengan Lego-Lego yang telah ia kumpulkan. Sebelum akhirnya, Ed membuang semua Lego itu di sebuah laut yang banyak ikan lumba-lumbanya. Di saat Ed tidak di rumah, Clarnell menonton berita penemuan korban yang hilang, mulai mencari tahu rahasia dari Ed, yang memutuskan untuk memasuki kamar Ed dan mencari-cari sesuatu. Sampai ketika Clarnell membuka laci yang dulu Ed pernah menyimpan foto, namun saat Clarnell akan membukanya, Ed sudah datang dan menegur apa yang dilakukan Clarnell di dalam kamarnya itu. Karena kaget dan merasa ia berhak di dalam kamar Ed, Clarnell mulai mengungkit hal yang telah ia berikan kepada Ed. Namun dengan tegas, Ed berkata jika hal yang Clarnell berikan kepada Ed selama ini hanyalah cacian dan rasa takut yang ia rasakan selama ini. Alih-alih diobati menurut Ed, Clarnell malah membuatnya semakin terpuruk. Ed hanya ingin menjalani kehidupan penuh cinta dengan Clarnell sebagai ibu kandungnya. Clarnell yang mendengar hal itu mulai menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada Ed untuk akan memperbaiki hubungannya dengan Ed. Di tengah Ed yang mulai tenang itu, Ed melihat sebuah refleksi diri ibunya di dalam cermin yang memberikan sebuah bisikan-bisikan jahat kepada Ed, membuat Ed tidak nyaman dan meninggalkan ruangan itu. Clarnell yang ditinggalkan oleh Ed kembali membuka laci meja Ed itu, dan yang Clarnell temukan adalah kartu selamat dan kata-kata dari Ed yang tempo hari ia buang, dan ternyata dipungut kembali oleh Ed. I missed you more than words can. I love you with all my heart.
Seusai bertengkar tadi dengan Clarnell, Ed berkendara dengan penuh emosional. Ditambah lagi, bisik-bisikan iblis mulai datang lagi di dalam kepalanya. Ed berhenti dan memutuskan untuk segera pulang. Sampainya di rumah, Ed langsung masuk kamar Clarnell yang tengah tertidur. Kemudian, Clarnell pun pindah alam oleh Ed. Di malam hari itu, lebih gilanya lagi, Ed hanya tersenyum sambil membuat Lego di dapurnya dan membuang beberapa Lego ke dalam kloset. Namun hari itu, tanpa Ed sadar, Sally teman Clarnell datang untuk berkunjung. Saat Sally masuk ke dalam rumah, ia langsung mendapatkan sambutan meriah dari Ed. Sejak itu, Ed sering bermimpi tentang Clarnell ibunya. Lalu, di April 1973, Ed mendatangi sebuah telepon umum untuk menyerahkan diri kepada polisi, dengan berkata jika semua dendamnya telah terbalaskan, serta sekarang ia telah damai. Ed juga mengakui semua kejahatannya dan memberikan alamat kepada polisi tersebut. Di akhir film, Ed dimintai keterangan oleh seorang penyidik kepolisian tentang motif yang Ed lakukan. Ed menjelaskan ada sesuatu dalam dirinya yang mendorong hal itu. Ed juga mengakui semua kesalahannya itu dengan bijak, serta dia juga hanya ingin meminta maaf atas hal yang ia lakukan tersebut. Yang Mimin tangkap obrolan mereka berdua, sebenarnya si penyidik hanya ingin mencari tahu monster yang Ed coba sembunyikan di dalam dirinya ini. Namun, Ed begitu rapi dan tenangnya dalam memberikan penjelasan tersebut, sampai pada akhirnya si penyidik mematikan rekaman percakapan itu. Barulah Ed berkata jika ia bisa saja membuat Lego saat ini, membuat ketidaknyamanan kepada si penyidik. Dan saat petugas ruangan datang, si penyidik meninggalkan ruangan itu dengan Ed yang tertawa dengan sangat keras. Film pun selesai. Bye now. Nah, gengs, itulah akhir perjalanan gelap dari seorang Edmund Kemper. Film yang rilis tahun 2025 ini punya durasi 1 jam 36 menit. Meskipun diproduksi dengan budget menengah sekitar 15-20 juta dolar Amerika Serikat, film ini berhasil dapat perhatian besar di platform streaming dan dapat rating yang cukup solid, sekitar 7,8/10 di beberapa situs review internasional. Kalau menurut Mimin pribadi, film ini wajib banget kalian tonton, walaupun kalian bukan fans true crime. Kenapa? Karena akting pemeran Ed di sini gila banget. Dia bisa transisi dari orang yang sopan banget di depan dokter, jadi sosok yang sangat dingin saat lagi main Lego. Kalaupun ada yang bilang ratingnya jelek karena alurnya lambat, menurut Mimin itu justru kekuatannya. Film ini nggak jualan jumpscare, tapi jualan tekanan batin yang bikin kita ikut merasa sesat melihat hubungan Ed dan ibunya yang super toksik itu. Gengs, kalau kita bedah dari sisi psikologis, apa yang dialami Ed Kemper ini disebut sebagai mother complex yang ekstrim. Secara nyata, Ed Kemper punya IQ 145, yang artinya dia jenius. Kejeniusan inilah yang dia pakai buat memanipulasi para psikiater sampai catatan kriminalnya bisa dihapus bersih. Di film ini digambarkan jelas gimana Clarnell sering mengurung Ed di ruang bawah tanah. Secara psikologis, isolasi dan hinaan verbal dari orang tua di masa pertumbuhan bisa memicu delusi kronis. Jadi gimana cara deteksi dini orang kaya Ed? Salah satu red flag paling umum adalah cruelty to animals. Kekejaman pada hewan di masa kecil, seperti adegan Ed dengan kucing liar tadi. Kalau lingkungan sekitar lebih peka dan memberikan intervensi mental yang tepat saat gejala awal ini muncul, mungkin monster dalam dirinya nggak akan pernah bangun. Dari sisi sinematografi, film ini pakai teknik visual storytelling yang keren, color gradingnya. Film dibuka dengan hitam putih pada tahun 1964, buat ngasih kesan masa lalu yang suram dan mati. Pas masuk tahun 1969, warnanya berubah jadi saturated, tapi tetap pucat. Buat nunjukin kalau meskipun Ed sudah bebas, dunianya tetap terasa kosong dan gak sehat. Simbolisme cermin. Adegan Ed ngeliat refleksi ibunya di cermin adalah teknik buat visualisasi konflik internal. Itu bukan hantu, tapi representasi suara traumanya sendiri. Edukasi teknologi. Ed digambarkan pakai kamera SLR yang lagi hits di era 70-an buat dokumentasi. Ini bukti kalau dia adalah organized killer kriminal yang terencana, teliti, dan menggunakan teknologi buat memuaskan egonya. Beda banget sama kriminal impulsif yang cuma modal nekat. Jadi, pesan Mimin cuma satu. Kalau kalian punya tetangga yang badannya gede, pinter banget, tapi hobi main sendirian di bagasi mobil, mending kalian ajak ngopi deh.
Siapa tahu dia cuma butuh teman curhat, ya kan? Tapi kalau dia mulai nanya ukuran plastik hitam, ya mending kalian kabur dari bumi secepatnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan alur cerita film keren lainnya. Tulis di kolom komentar, menurut kalian Ed itu emang lahir sebagai monster atau dibentuk jadi monster sama ibunya? Segitu aja alur cerita film kali ini. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya di channel Katomuji. Adios. Bye.